Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Kembali bersama saya Ramon dan juga co-host saya nih Rido dalam program Cakap-Cakap Tribun Medan. Tapi ini khusus episode apa nih Bang? Ini tentang agak dalam sih. Agak dalam ini pembahasan kita ini ya bersama narasumber kita pada sore hari dan ini Bang. Sore ini Tribuners kita akan mengulas dan mengupas tentang tema kita, yaitu Al-Quran sebagai kitab inspirasi keilmuan. Di mana tema tersebut nanti akan kita kontekskan atau kita kaitkan dengan buku yang sesuai dengan buku yang ada nih Bang ya. Pegang saat ini. Oke, jadi apa saja yang akan kita perbincangkan pada sore hari ini teman-teman Tribuners Medan. Simak terus, ikutin terus, dapatkan buku, jangan lupa acara kita pada sore hari ini. Dan jangan lupa juga nanti kita bagi-bagi buku ya Bang ya, untuk 2 orang penonton atau Tribuners yang lagi nonton yang memiliki atau menanyakan pertanyaan terbaik nanti di sesi pertanyaan, atau mulai dari sekarang juga nggak apa-apa kalau misalnya mau bertanya juga nggak apa-apa sambil kita ngobrol-ngobrol sama narasumber kita pada sore hari ini. Oke, baik Tribuners. Nah, kebetulan sudah hadir bersama kita nih brother. Ya. Al-Mukarram yang terhormat Abang Da Dr. Ansaria Mama. Beliau ini digelar dengan Datuk Pandia Wangsa. Aduh, selamat sore Pak. Selamat sore. Terima kasih Pak udah datang, udah kita undang untuk membahas, mengupas tuntas nih Bang ya. Ya, terkait dengan tema dan juga buku ini Bang ya. Ini kalau boleh tahu ini udah karangan keberapa nih Bang yang Abang launching di muka bumi ini Bang? Alhamdulillah ya, kalau dihitung ini buku kelima. Buku kelima ya. Tetapi khusus kaitannya dengan Islam transitif, ini buku pertama pendukung gagasan Islam transitif. Oke. Dan baiklah Sobat Tribuners, apa kira-kira korelasi dengan tema kita di atas? Jadi ini kan sesuai dengan judul buku ini Bang, pendekatan dan metode tafsir untuk milenial. Jadi pas juga ada aku di sini Bang ya. Ya betul. Makanya sengaja nih Bang Da, kita undang co-host kita yang milenial. Jadi kita bisa melihat perspektif ataupun sudut pandang dari kaum milenial. Kalau kita Bang Da, 10 tahun yang lalu milenialnya Bang Da. Jadi agak. Jadi sekarang apa nih Bang? Kolonial apa gimana? Imperialnya. Oke lah. Oke. Baik Bang Rido. Jadi kita mulai aja lah Bang ya untuk berbincang-bincang bersama narasumber kita pada hari ini. Oke, mungkin Bang Ramon mungkin bisa mau bertanya duluan atau ya, gimana? Mungkin pertanyaan pertama itu terkait inilah Bang, buku Tafsir Al-Wasi ini. Kita kan bisa melihat Al-Wasi ini kan maksudnya luas ya Bang? Iya. Luas. Nah, pertanyaanku ini Bang, kira-kira apa yang menjadi Al-Quran itu sebagai hudan atau petunjuk bagi manusia dalam hal ini umat Islam lah. Kira-kira mungkin bisa kasih gambaran ke Tribuners Bang di rumah. Baik, alhamdulillah yang dimuliakan para Tribuners, khususnya generasi milenial. Ini generasi di tangan mereka lah, ini masa depan agama dan bangsa ini. Benar Pak. Ya tentu sebagai umat Islam, generasi milenial khususnya yang beragama Islam, bahwa Al-Quran itu adalah rujukan dan disebutkan sebagai petunjuk, hudal linnas, petunjuk bagi umat manusia. Nah, persoalannya adalah petunjuk yang bagaimana. Nah, ini dia, petunjuk yang bagaimana. Tentu untuk memahami Al-Quranul Karim sebagai petunjuk, kita tidak bisa terlepas dari yang namanya tafsir atau ilmu tafsir. Nah, ilmu tafsir ini adalah sebuah ilmu yang berbicara tentang menjelaskan makna-makna, maksud, tujuan, kandungan yang ada di dalam setiap ayat Al-Quranul Karim. Nah, tapi Al-Quran dan tafsir ini 2 hal yang berbeda. Ya. Al-Quran ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada perubahan dan rekayasa isi manusia. Kamu itu. Nah, sedangkan tafsir ini adalah murni hasil rekayasa keilmuan pemikiran oleh mufasir itu sendiri. Tapi tentu saja dalam rangka menafsirkan ayat, kembali melihat ayat, melihat hadis dan lain-lain sesuai dengan metode penafsiran. Nah, persoalannya yang hari ini adalah bahwa bagi kebanyakan kita melihat Al-Quran sebagai petunjuk lebih banyak kepada petunjuk nilai-nilai normatif. Maksudnya adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan yang baik, yang tidak baik. Kamu gitu? Ya, Pak. Yang benar, yang salah. Nilai-nilai yang terkait dengan petunjuk
beribadah, dan lain-lain. Ini satu fokus yang menjadi perhatian penuh umat sejak dahulu sampai hari ini. Padahal sesungguhnya Al-Quranul Karim sebagai petunjuk tidak hanya terkait dengan nilai-nilai normatif, tetapi juga terkait dengan nilai-nilai empiris. Nilai-nilai yang aplikatif dalam kehidupan dengan berbagai dimensi keilmuan. Oleh karena itu Al-Quran ini adalah kitab inspirasi keilmuan. Benar. Pedoman lah ibaratnya. Pedoman. Jadi dari Al-Quran itu bisa diharapkan muncul ilmu-ilmu baru. Sebab kalau kita lihat misalnya ada ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini kan tentang ilmu ketuhanan. Ilmu tauhid ini lahir inspirasinya dari ayat Al-Quranul Karim. Misalnya ada Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Lahirlah ilmu tauhid. Ada ilmu faraid, ilmu tentang warisan. Faraid. Sebab di ayat disebutkan yusikumullahu fi auladikum dan seterusnya. Allah mewasiatkan bagi anak laki-laki, anak perempuan, bagiannya laki-laki 2 berbanding 1. Lahirlah ilmu faraid. Nah, oleh karena itu, sisi Al-Quran sebagai petunjuk nilai-nilai empiris, nah inilah yang ditekankan di dalam tafsir Al-Wasi'. Jadi, Al-Quran bagi generasi milenial bukan hanya kitab untuk menunjukkan yang halal dan haram, baik dan tidak baik, tetapi inspirasi keilmuan dalam rangka kehidupan, saintifik, dan lain-lain yang lebih empirik, terukur secara nyata dalam konteks bermasyarakat, berbangsa, tentunya bernegara. Nah, tadi yang Abang singgung tadi, banyak ini disiplin ilmu yang bisa menafsirkan isi Al-Quran ini. Ya kalau misalnya bagi kita lah ya kan bang, masyarakat yang boleh dibilang kayak warga yang tidak terlalu memiliki concern keilmuan lah gitu bang. Apakah kita memang harus belajar ilmu tafsir ini bang untuk memahami Al-Quran itu? Dan apalagi maaf bang, tafsir ini kan banyak nih ya. Nah ini berbeda-beda nih. Kayak tafsir kayak ini kan tafsir sesuai dengan buku tafsir Al-Wasi nih kan. Nah itu gimana tuh Pak? Baik. Tribuners yang kita banggakan, Mr. Ramon, my brother, Mr. Rido. Ilmu tafsir ini sudah berkembang, sudah berabad-abad, dan sudah banyak lahir tafsir, kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh para ulama. Benar. Di Indonesia ini ada beberapa kitab tafsir yang cukup terkenal. Misalnya kitab tafsir Ibnu Katsir atau kitab tafsir Imam Al-Qurtubi, Imam Al-Maraghi. Bahkan sampai hari ini Indonesia juga banyak melahirkan kitab tafsir. Misalnya yang terakhir, teranyar bahasanya adalah kitab tafsir Al-Misbah yang ditulis oleh Bapak Profesor Quraisy Shihab. Satu hal yang saya lihat adalah bahwa tafsir-tafsir terdahulu yang ditulis oleh para mufassir ada satu kejanggalan secara akademik. Kejanggalannya seperti ini. Bagaimana mungkin seorang mufassir bisa menafsirkan ayat Al-Quran 30 juz, yang ayat 30 juz itu katakanlah 6.666 ayat misalnya. Nah, bagaimana ayat yang 6.666 ayat itu yang mengandung, menginspirasikan berbagai keilmuan di dunia ini, Pak? Di dunia ini bisa ditafsirkan oleh satu orang secara total. Versi dia. Betul. Memang. Berarti banyak versi nih, Bang ya? Ya itu tadi mufassir itu memang ya punya versi masing-masing. Kan? Jadi bagaimana mungkin memang di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran bahwa disebutkan syarat seorang menjadi mufassir itu paling tidak ada 15 keilmuan. Ilmu bahasa, termasuklah di situ ilmu sharaf, nahwu, dan seterusnya, termasuklah ilmu tauhid, fikih, usul fikih. Nah, tetapi sesungguhnya bahwa yang sebagaimana saya katakan tadi, ilmu-ilmu syarat yang disebut itu lebih banyak terkait dengan ilmu-ilmu nilai-nilai yang normatif. Agak jauh dari keilmuan yang lebih empirik, saintifik. Kan begitu? Nah, jadi selama ini para ulama yang menafsirkan itu, Al-Quran itu,
tidak semuanya memiliki keilmuan sesuai dengan inspirasi ayat. Oke. Di luar kapasitas keilmuannya. Nah, ketika seseorang menafsirkan ayat Al-Qur'anul Karim yang mana ayat itu di luar kapasitas keilmuannya, background pendidikannya, nah disinilah terjadi membuat tafsir tidak berkembang, stuck, karena dia tidak tahu bagaimana mengelaborasi lebih luas, menggali lagi ya, Bang. Menggali lebih luas, menggabungkan korelasi-korelasi itu sendiri, Pak. Yes. Ini kan sama begini. Ada katakanlah, misalnya saya ini alumni Fakultas Syariah. Saya bisa insya Allah berbicara tentang hukum-hukum Islam misalnya. Tiba-tiba saya diundang berbicara tentang ilmu gelombang. Ilmu frekuensi ya? Frekuensi ya. Saya menjelaskan ilmu frekuensi. Itu belum lagi frekuensi di udara atau frekuensi di laut kan? Itu kan dibelah lagi kan? Jadi orang kan akan ini dari ilmu hukum Islam kok bicara tentang gelombang. Iya. Kan begitu ini. Nah, begitu juga lah mufasir. Tapi memang zamannya sekarang seperti itu, Bang. Orang lebih memahami bukan di background dia yang sesungguhnya, dalam misalnya konteks bekerja atau apa. Agak lari sedikit, Bang. Agak lari ya, kayak brother background apa? Teknik. Ya, tapi memang. Tapi bisa jadi host, bisa aja gitu. Nah, gimana tuh, Bang? Artinya kalau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu-ilmu yang sosial itu mungkin masih bisa dipelajari dipahami dengan mudah. Betul. Tetapi ketika berkait dengan ilmu-ilmu saintifik yang eksak, ini kan harus punya background tersendiri untuk dapat mengelaborasinya. Kan begitu? Inilah yang saya katakan tadi, satu ide yang kita bangun dengan tafsir Al-Wasi ini adalah adanya profesionalitas keilmuan mufassir di dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Yang sebanyak 6.666. Ya, satu pendapat seperti itu mengatakan. Nah, jadi kalau untuk tafsir Al-Wasi untuk milenial sesuai dengan buku ini itu gimana maksudnya, Pak? Nah, korelasi dalam kehidupan milenial sekarang ini. Yes. Jadi generasi milenial sebenarnya adalah kalau dalam konteks Islam transitif adalah generasi yang melek literasi. Melek literasi. Nah, jadi melek literasi ini kan di dalam Al-Quran kan Iqra, bacalah. Ayat pertama turun. Artinya ada sebuah keaktifan kognisi. Ada keaktifan kognisi, ada keaktifan intelektualitas dan afektif, psikomotorik, ada keaktifan di situ. Artinya bahwa generasi milenial dalam konteks literasi itu tidak hanya melihat, membaca, tetapi ada sebuah gerakan dinamis dalam diri dia, baik secara intelektual maupun secara fisik. Artinya apa? Bahwa generasi milenial hari ini tidak cukup hanya menerima informasi, tetapi harus bisa meliding, bahkan menciptakan sesuatu sampai kepada hal-hal yang lebih nyata. Coba lihat hari ini. Hari ini kita dunia digital kan? Nah, di tangan-tangan semua pakai handphone, gadget. Generasi milenial sesungguhnya ini yang generasi milenial yang jadi harapan bangsa lah ini ya. Kalau menjadi yang tidak menjadi harapan bangsa, ini susah. Yang jelas menjadi harapan bangsa Indonesia itulah. Dan harapan keluarganya juga, Pak. Itu dia. Jadi kalau generasi milenial yang harapan bangsa, keluarga, agama dan lain-lain itu, maka gadget itu tidak hanya sebatas yang bersifat konsumtif sama dia. Nonton, apa lagi itu? Lihat apa namanya? Konten-konten lah ya. Tetapi dia dengan literasi, keilmuan, gerakan akal, gerakan fisik dan lain-lain, dia bisa menjadikan sesuatu program di dalam gadget ini yang membuat dia mendapat income lah namanya, ilmu kah namanya, atau sesuatu bisa yang dia bermanfaat buat untuk diri dia sendiri, untuk diri dia dan masyarakat. Produktif berarti. Berarti tafsir Al-Wasi untuk milenial ini bisa dikorelasikan berarti, Pak ya? Yes. Artinya ketika generasi milenial membaca Al-Qur'an, membaca tafsir Al-Qur'an, dia tidak hanya membaca saja, tapi dia menggerakkan kognisinya. Sekaligus dia akan berpikir, ini apa kira-kira yang diinginkan oleh ayat ini?
dia baca buku. Baca buku tafsir, baca buku-buku yang terkait dengan keilmuan tadi. Keilmuan yang ayat yang dibaca Ya. itu. Misalnya dia, katakanlah generasi milenial ini seorang mahasiswa. Mahasiswa katakanlah bidang apa itu? Bidang gizi. Oke, Gizi misalnya ya. Atau bidang ahli gizi lah. ahli gizi lah ya. Tiba-tiba dibacanya lah ayat yang berbicara tentang di surah Al-An'am ada menjelaskan misalnya ada bakarah, hewan, sapi, dan lain-lain lah sejenis. Benar-benar. Dijelaskan di situ ini ada dalam hewan ini ada darah, ada nanah, ada susu. Kan begitu nih? Ya. Minum kamulah susu ini untuk sehat badan kamu. Kan begitu kata ayat itu. Ya, kalau pula dia generasi milenial yang terkait mahasiswa gizi tadi misalnya, dia kan baca, berpikir, dan lain-lain. Ya, dia akan melihat lebih jauh kenapa ini bisa sehat badan minum susu. Berarti secara logikanya bermain ini, Pak. Bermain. Oke. Jadi timbul semangat di dalam diri generasi milenial mahasiswa itu untuk mengurai lebih jauh yang ahli dalam bidang gizi tadi. Diurainya lebih jauh. Ada apa ini dalam susu? Kok bisa sehat badan? Dicocokinnya lah apa isi susu itu kok bisa sampai bermanfaat untuk badan itu sendiri. Yes. Bahkan dari situ karena dia muncul sebagai milenial yang tadi pemikir yang bermanfaat tadi, dia bisa saja dia menemukan sesuatu yang baru. Batas susu ini tidak hanya untuk diminum, buat keju, apalagi itu, buat mentega, tapi juga mungkin bisa untuk obat kecantikan badan, kulit, benar. dan lain-lain. Karena dia jago dalam bidang ilmu gizi. Jadi bisa diurainya lagi vitamin tahap apa itu. Sama kayak contohnya kayak di Al-Quran ada madu. Madu. Dari lebah. Jadi karena dia generasi milenial yang mau berpikir, karena generasi milenial ini kan generasi penyambung estafet kebangsaan. Betul. Kalau generasi milenial kita asik saja dengan YouTube dan lain-lain yang konsumtif, maka jangan harapkan bangsa ini, masyarakat ini, umat ini akan bisa leading ke depan. Jadi tafsir Al-Wasi bagi milenial tadi maksudnya adalah agar generasi milenial itu mau menanamkan dalam dirinya semangat untuk mengeksplor lebih jauh, semangat untuk menemukan. Berarti banyak masih bisa digali lagi nih Pak ya? Kalau menurut Bapak? Tentu. Bang Al-Quran ini kan sudah disebutkan Allah. Seandainya pun dibikinkan ranting-ranting kayu sebagai pena, air laut sebagai tinta tak pernah akan habis diceritakan ini barang ini. Betul. Jadi sangat luas sekali Al-Quran ini. Sangat luas. Ada tugas berat yang mungkin aku bisa melihat dari perspektif ininya, Bang. Kita kan menjadi harus berkampanye bagaimana generasi milenial ini harus melek Al-Quran jadinya. Benar kan, Bang? Benar. Jadi kayak mengajak, Bang. Betul, karena ketika milenial itu mempunyai sudut pandang keilmuan masing-masing, bagaimana dia bisa menggali ataupun mencari ilmu membedah isi Al-Quran itu. Sementara aja Abang tahu sendiri, generasi milenial kita ini agak susah untuk diajak untuk membaca Al-Quran. Nah itu seperti apa Bang ini? Kan ada tugas beratnya itu. Ini kan masa digital nih Bang ya, era digital nih. Kan ada di handphone juga ada Quran digital nih. Nah itu mungkin gimana tuh Pak untuk cara orang-orang milenial mensosialisasikannya lah untuk. Jadi kan begini, salah satu katakanlah pemikiran ataupun ajaran dari Islam transitif ini kan mengajarkan menyemangati kita sesuai dengan makam akademik, sesuai dengan skill masing-masing, keahlian masing-masing untuk terus berpikir, menemukan, mengkreasi, kan begitu tadi? Nah, tugas daripada generasi milenial yang ahli dalam konteks informatika tuh ya, untuk merancang, mendesain, menemukan bagaimana supaya ada konten dalam YouTube, dalam Google dan lain-lain yang bisa membuat generasi milenial tertarik membaca Al-Quran. Nah, kalau awak pula kalau ibaratnya soft selling ya Bang. Apa namanya itu? Soft selling. Secara halus ngajaknya. Itu dia. Kalau awak pula kan tak pandai awak dalam bidang apa nih? Informatika, teknologi digital nih. Maka generasi milenial yang dalam bidang itu dia berpikir macam mana menjual Al-Quran dalam tanda kutip di dunia digital ini yang tadi namanya soft selling kah? Apakah namanya?
lahirlah temuan baru dari generasi milenial Indonesia yang hasil daripada creativity, produksi, digitalisasi yang menarik dari itu, semua dunia bisa pakai itu barang. Tapi berpikirlah, kalau generasi milenial tidak mau berpikir, sama aja. Mentok isi saya kayak Abang bilang tadi, Bang. Kita berkampanye bagaimana bisa anak-anak generasi milenial ini dengan keilmuan masing-masing bisa menjadi seorang mufasir. Ahli tafsir gitu kan. Nah, dari sisi keakuratannya itu seperti apa, Bang? Nah, begini. Jadi selama ini ada pendapat yang berkembang di tengah-tengah masyarakat bahwa you tidak bisa menafsirkan Al-Qur'an. Karena you tidak punya keilmuan bahasa Arab dan lain-lain. You tidak punya ilmu keagamaan. Satu sisi itu betul. Karena memang ada syarat menjadi mufasir tadi. Nah, tetapi kita dalam gerakan ataupun ide tafsir al-wasi Islam transitif, kita menawarkan apa yang disebut dengan pendekatan kolaborasi. Artinya, ketika seorang generasi milenial ataupun seorang ahli yang dalam bidangnya secara akademik, yang dia itu katakanlah mungkin seorang peneliti, apalagi itu, selalu mengkaji hal-hal sesuai bidangnya, dia ingin menafsirkan Al-Quran, tapi dia tidak tahu bahasa Arab. Jadi kendala juga, Pak ya? Oh tidak, ini zaman sudah maju, kita berkolaborasi. Misalnya Adinda Ridho, Pak. Pakar dalam bidang tadi, ilmu apa tadi? Digital. Ya. Mau menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan katakanlah ilmu gelombang. Misal ini, Adinda tidak tahu ini arti bahasa Arab. Tinggal panggil Abang Daan Syariah Mama. Kolaborasi. Itu kolaborasi tadi, Bang ya. Betul. Abang bawa kitab bahasa kamus bahasa Arab, bawa kitab tafsir. Kita duduk ngopi-ngopi di kafe mana kita duduk. Abang jelaskan maknanya secara tafsir yang ada, bahasa Arab dan lain-lain. Ridho secara menafsirkannya secara keilmuannya. Ya? Betul. Karena bisa saja apa yang disebutkan dalam kitab tafsir terdahulu bukan itu yang dimaksud sesuai dengan ilmu digital ataupun informatika itu. Maka dialah yang punya keilmuan di bidangnya itu yang paling tahu tentang ini maksud ayat. Begitu dia. Jadi hari ini dunia harus berkolaborasi. Generasi milenial tidak bisa lagi duduk diam sendiri di kamar. Harus berkolaborasi, baik secara fisikal maupun secara digital. Dan itu bukan menjadi suatu Bang, pertentangan Abang ya dengan beberapa tafsir-tafsir yang sudah mufasir lain gitu. Bang? Sudah tidak. Ada, bukan kita menghormati para mufasir terdahulu karena mereka itu adalah orang-orang yang pilihan, orang-orang yang punya ilmu dalam. Kita harus wajib hormat kepada ulama. Generasi milenial wajib hormat kepada ulama dan wajib membela ulama. Karena ulama itulah sebagai pencerah. Tetapi tentu saja apa-apa yang ditulis oleh para ulama terdahulu tidak jugalah mi'ah bil mi'ah atau 100% itu benar. Betul. Sisi-sisi yang kurang tepat itu atau kurang sesuai dengan konteks keilmuan dan kekinian, disitulah kita masuk. Atau kalau kita punya kemampuan yang lebih hebat lagi, apa yang pendapat disebutkan oleh ulama terdahulu, kita rekonstruksi kembali. Berarti ini saya menangkap dari sisi pemikiran milenial ya, Bang. Ibaratnya itu kayak Al-Quran itu kayak dalam satu mobil kan ada buku petunjuk manual ya. Tapi kan berbagai mekanik mobil kan menafsirkannya itu kan beda nih. Cara benerin mesin ini kan banyak caranya. Berarti kayak gitu ya nih. Contohnya gitu, Pak. Ya, bisa seperti itu. Bisa. Secara gampangnya secara gampangnya. Tapi dengan tujuan yang sama juga. Tapi dengan tujuan yang sama gitu. Jadi kita misalnya kita naik mobil bertiga. Kan begitu nih. Ada buku petunjuk manualnya. Ada buku manual. Mobilnya rusak nih contohnya. Misalnya Abang hanya bisa cleaning mobil, tukang ngecat. Bersih rapi-rapi. Abang tak pandai soal di mana wayar putus. Jangan coba-coba kendalikan wayar putus. Tambah putus wayar tuh. Maka yang ahli lah dalam hal mekanik yang menyelesaikan ini barang. Tapi Bang brother, jadi kalau pun misalnya panduan buku itu, misalnya ada terjadi kerusakan di
Ini kita ambil contoh nih ya. Klekson gitu kan. Di Klekson. Kita tidak hanya harus berpedoman kepada buku itu aja. Sekarang udah canggih. Kita bisa belajar juga melalui YouTube. Betul. Jadi secara visualisasi kita udah bisa langsung learning by doing jadinya. Belajar sambil mengerjakan. Ya betul, itu kan bagus. benar. Artinya belajar sambil nyontoh dengan digital. Betul. Itu bisalah kita sebut trying and error. Try and error, benar. Karena kita tak punya Keahlian itu ya, betul. Kalau yang ahlinya tadi sekali pencet, sekali sentuh, Selesai. itu barang. Ya. Makanya harus ada profesionalitas keilmuan mufasir untuk menafsirkan ayat Al-Quran. Agar tafsir itu bisa berkembang. Hari ini apa membuat bangsa ini tertinggal? Karena kita, umat Islam secara khusus, sangat fanatik dengan tafsir-tafsir terdahulu. Nah, itu dia Pak, jadi permasalahannya nih. Ah. Jadi kan ibaratnya apakah kita, ini kan sesuai dengan perkembangannya zaman digitalisasi. Apakah kita boleh membuat sesuatu tafsir yang mengikuti zaman? Ibarat ini saya mengambil prinsip dari pandangan milenial ya. Nah, itu gimana Pak? Kitab suci ini adalah abadi, tak berubah. Oke. Dijamin itu ya. Dijamin Sampai hari kiamat. Ya. Tidak berubah. Hari kiamat ini belakang atau depan? Ke depan Pak. Ke depan ya. Kalau ke belakang Kalau ke belakang, ya kan? masa lalu itu. Kalau di belakang masa lalu. Jadi ayatnya tak berubah, abadi. Tetapi pemahaman dan penafsirannya lah yang bisa berubah sesuai dengan situasi Perkembangan zaman. dan perkembangan zaman. Jadi Jadi kitab Al-Quran ini sesungguhnya adalah elastis pemahamannya. Karena apa yang dipahamkan terhadap ayat ini 2 abad, 3 abad, 10 abad yang lampau, 1000 tahun yang lampau, tentu bisa saja berubah pada hari ini. Apa yang dulu tidak dibahas, tak diperlukan karena mungkin kasusnya tidak perlu atau tidak banyak muncul, maka hari ini sudah wajib dan muncul. Contoh, bagi umat Islam, hari ini kebutuhan kepada makanan wajib. Darurat, primer. Itu juga disebut oleh hukum Islam, disebut oleh Abraham Maslow, dari Islamnya ada Imam Al-Ghazali dan lain-lain. Ya. Tetapi dalam konteks makanan halal ya, zaman dulu kan tidak menjadi masalah. Artinya bukan boleh makan yang tak halal, tetap makanan halal. Tak masalah dalam perkembangan masyarakat, tidak susah mencarinya. Benar. Karena mungkin zaman dahulu masyarakat hidup secara homogen. Kalaupun ada heterogen mungkin sedikit. Umat Islam sebagai mayoritas, misalnya tadi di Timur Tengah, beberapa abad yang lampau, abad ke-10 misalnya, kan begitu nih kan? Benar. Tetapi hari ini, coba dalam hidup yang sangat plural ini, makanan halal menjadi wajib tidak? Darurat tidak? Darurat hari ini. Terutama di kota-kota wisata misalnya. Kan darurat makanan halal. Keluarlah undang-undang tentang makanan halal. Kuliner, pariwisata, syariah. Dulu kan tak menjadi masalah. Oh, dulu belum ada tuh ya peraturan itu Pak ya? Yang ada dalam Al-Quran, makanlah makanan halal dan yang bersih-bersih. Karena dulu belum ada kayak sedarurat ini mungkin Pak. Betul. Nah, artinya perkembangan zaman ini membuat tafsir itu harus diperluas. Dan terciptalah tafsir baru. Jadi kita tidak boleh atau kurang elok ya, kata orang Medan. Kurang elok. Kalau kita fanatik terlalu hebat, terlalu besar kepada tafsir-tafsir terdahulu. Tapi bukan berarti kita mengeliminir, tidak. Tak ada maksud untuk merendahkan kitab tafsir yang lama-lama itu. Tetap jadi pedoman lah Pak ya. Tetapi memang mungkin kasusnya itu yang dulu dengan kasus yang sekarang, kita sudah menghadapi berbagai kasus yang barangkali belum pernah menjadi penting pada zaman dahulu. Sehingga kalau tidak penting, kan tidak dibicarakan para ulama. Ya, betul. Nah, karena penting hari ini kita bicarakan barang itu, biar ini selesai di tangan generasi milenial kita. Untuk bekal ke depannya juga. Bekal ke depan. Jadi kalau sekilas aku ada baca juga nih Bang buku Abang ini kan. Di situ ada 4 pendekatan yang dilakukan terhadap tafsir ini Bang. Berarti pendekatan berbasis linguistik, logika, tasawuf dan riwayat gitu Bang. Nah, mungkin bisa Bang jelaskan pendekatan seperti itu. Baik, generasi milenial khususnya Tribuners yang kami banggakan,
sebuah ilmu itu dikaji atau sesuatu persoalan dikaji, ini kan banyak dimensi. Dari sudut keilmuan, untuk mengkaji sebuah persoalan itu perlu ada pendekatan keilmuan. Benar. Artinya sebuah persoalan itu kita kaji, kita analisis, kita pikirkan berdasarkan sudut analisis keilmuan tertentu. Kan begitu. Jadi misalnya persoalan digital, apa tadi? Gadget-gadget. Gadget, oke. Ini kan realitas. Dikaji ini gadget ini. Nah, kita mau kaji dari sudut mana? Misalnya dari sudut psikologi. Kalau kita mengkaji gadget, pengaruh dan lain-lain dari sudut psikologi, Banyak negatifnya. Banyak negatif. ada negatif, ada positif. Oh, seimbang. Mungkin bisa saja menyebabkan anak tidak dinamis, misalnya Ya. nih. Mungkin bergaul. kurang bergaul. Nah, itu kira-kira kan? Ya. Membuat Itu dari lalai. sudut psikologi, Ya. membuat lalai. Ya. Tapi kalau dikaji dari sudut ekonomi, semakin banyak orang pakai, mungkin semakin untung. Semakin banyak orang dari gadget ini mendapatkan rezeki. Kan begitu. Heeh. Jadi sebuah persoalan bisa ditinjau dari berbagai sudut keilmuan. Nah, tafsir Al-Wasi ada 5 pendekatan yang kita tawarkan. Salah satu kita sebut adalah pendekatan lughawiyah atau pendekatan linguistik. Ini wajib nomor 1 ini. Karena tadi bagaimana kita mau, karena bahasa Al-Quran kan bahasa Arab, Iya. Betul. bukan bahasa kita. Jadi syarat utama yang harus kita kuasai adalah Pendekatan linguistik. mendekati ayat dari sudut linguistik. Nah, Kalau misalnya mufasirnya tadi tak pandai bahasa Arab, datangkan Kolaborasi. Kolaborasi. orang yang pandai bahasa Arab. Tapi sekarang kan lebih gampang, Bang. Lebih gampang Bisa dalam translate. mentranslate. Ya, betul. Kolaborasinya sih paling Betul. dengan aplikasi Ya, terjemahan misalnya. memang kadang-kadang translate kan Ada error juga ya? Nah, ya kan? Nah, harus dilihat juga rujuk buku asli. Rujuk, Misalnya oke. kalau kitab bahasa Arab yang kitab kamus bahasa Arab yang besar itu misalnya Munjid atau Lisanul Arabi misalnya kan? Nah, itu dia. Kemudian pendekatan linguistik tadi di sini kita jelaskan dilihat dari sudut mikrolinguistik dan makrolinguistik. nah itu apa bedanya, Pak? Mikrolinguistik ini terkait dengan misalnya perubahan akar kata. Oke. Dalam bahasa Arab ini kan banyak bentuk kata. Misalnya disebut ada yang namanya fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar. Sama dengan bahasa Inggris. Ya. Ada Subjek. simple tense, ada past tense, ada apa lagi tuh? Present tense. Perfect tense. Future tense. Kan begitu. Masa depan. Jadi kata kerja itu kan apa dia? Grammar istilahnya. Bukan. Ini verb, termasuk bagian daripada grammar. Verb tadi kan 3. Simple, past, present perfect. 3 bentuk kata kerja. Misalnya go, when, gone. Kamu gitu nih. Nah, bahasa Arab ini dia lebih dari 3. Oh, lebih banyak lagi, Pak ya. Lebih banyak. Fi'il madhi, past tense. Fi'il mudhari, gitulah kita katakan simple. Sekarang ini kan. Ya, berjalan. Jadi satu kata kerja itu beda untuk laki-laki, Beda untuk perempuan. beda untuk perempuan. Iya. Beda untuk 2 orang, beda untuk 3 orang. Ini namanya mikro linguistik. Kita mengkaji struktur perubahan satu bentuk kata dengan kata yang lain. Jadi itu yang membuat banyak orang selama ini yang Malas belajar bahasa Arab. bukan, Bang. Maksudnya salah mengartikan Iya. kata-kata bahasa Ya, Arab itu. bayangkan aja kita untuk merubah sesuatu kata kerja untuk perempuan dan laki-laki itu ada berbeda. Berbeda. Misalnya kata-kata apa kita buat? Menulis. Kataba. Kataba ini dia menulis. Dia menulis. Dia laki-laki. Nah, kalau dia perempuan, she. Itu Inggris tuh. Maka Kata bi. katabat. Oh, kata bat. Tambah ta di ujungnya. Kataba, huwa kataba. She, huwa tadi ya. He. He menulis. Writing. He writes. Ya betul nih kan? Iya. Kalau Perempuan. bahasa Arab tadi, huwa kataba. Wah, kata apa? Bahasa Inggris, she Writes. writes. Kan write itu tak juga kan? Kalau bahasa Arab, hiya katabat. Kata bat. Oh, berubah juga ininya, kata kerjanya. Berubah. Pantaslah nilai bahasa Arab kita ngerti. Itu
Ya, tapi sebenarnya kalau kita belajar di mana ada jalan, di situ di mana ada kemauan, Di situ ada jalan. di situ ada Di jalan. situ ada Tidak ada jalan. masalah, tidak ada yang sulit. Nah, dalam menafsirkan ayat per ayat ini kan pasti ada korelasi dengan ayat sebelumnya ataupun ayat sesudahnya. Betul, Itu betul. bagaimana bisa Ya. menjelaskan ke Sobat Jadi, Tribuners? alhamdulillah, generasi milenial, Tribuners secara khusus, bahwa di dalam ilmu Al-Quran atau ilmu tafsir, ada yang disebut dengan konsep munasabah al-ayat. Munasabah itu keterhubungan, kesesuaian Ya. ayat dengan ayat. Jadi dalam Al-Quran ini, ayat 1, misalnya surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini bersambung ini ayat ini. Apa dia? Berconnecting. Berhubungan. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ya. Tuhan semesta alam. Tentu kalau sudah Tuhan semesta alam, kan ada sifat-sifat beliau. Sifat-sifat Allah ini. Ar-Rahmanir-Rahim. Tuhan semesta alam yang bersifat Pengasih dan penyayang. Kalau sudah Tuhan pengatur alam, tak mungkin sifat negatif. Ya. Pasti sifat positif. Ada sambungannya berarti, Pak. Ada part sambungannya. Yes. Inilah namanya munasabah. Ngerti, al-ayat. Ya nggak salah kita bawa anak milenial. Betul. Jadi dia Memang. bisa menginspirasi teman-temannya yang lain. Inilah dia yang kita banggakan dengan generasi milenial ini. Jadi generasi milenial ini adalah generasi yang mampu mengkonektingkan satu ide ke ide lain. Satu model teknologi ke teknologi Dan itu yang membuat lain. mengkreat satu teknologi baru, Pak. Yes. Itulah Ya, keinginan kita. Dan itu sudah kita rasakan juga tuh, Bang. Hah? Dengan adanya digitalisasi di Al-Quran kan. Jadi kita nggak perlu lagi buka mushaf Al-Quran, kita Iya. cukup melalui aplikasi, Ya. kita bisa baca. Memang terkadang, Bang, untuk menafsirkan isi Al-Quran, memang kita kan disuruh harus rajin membaca Al-Quran. Ya. Tapi kan kurang enak ketika memang kita tidak mengartikan Al-Quran itu. Ya. Dan memang lebih ngerugi kalau kita tidak Ya. mengamalkannya, kan begitu ya? Betul. Ajaran Al-Quran itu, Bang? Makanya kita menyarankan kepada generasi milenial, bacalah Al-Quranul Karim. Habis-habis sembahyang, maghrib misalnya, tak usah Dengar, brother. banyak-banyak. Cuman Baca begini, Al-Quran. brother. Memanglah membaca Al-Quran itu ada pahala. Ya, pasti. Itu udah pasti, Pak. Itu udah pasti. Tetapi coba ditingkatkan sedikit lagi. Jangan membaca karena mau cari pahala. Cukuplah dibaca satu ayat. Tapi artinya tahu. Ini maksudnya tadi. Tapi jangan diterjemahkan sendiri. Jangan. Arti bahasa Arabnya. Sudah ada kok Al-Quran yang punya terjemah. Nah, kalau kita bacanya terjemahannya, Ya bisa, cuman memang memahaminya itu. memahaminya, Pak, maksudnya, Pak. Yang jadi kita perlu. Mengartikannya itu loh. Inilah tadi, kalau kita rujuk kembali Iqra yang diturunkan Allah pertama kepada Nabi, Melalui malaikat Jibril. ya, bahwa Allah ini ingin dia manusia, tentu umat Islam misalnya, bangsa Indonesia misalnya, ketika membaca ini kan bergerak semua ini. Ya. Tubuh, apa namanya? Pikiran segala macam. Ya. Makanya Tuhan tidak bilang isma. Pada masa itu kalau yang logikanya pas kan isma, karena Nabi sedang duduk bertafakur di dalam gua Hira, di gua Hira. Ya. Tiba-tiba Allah kata, Baca. Iqra, baca. Apa Kita yang mau pun dibaca? bingung. Secara bayangan kita lah, Gambaran kita lah ya. apa saat yang mau ini. dibaca? Karena baca biasanya yang tertulis. Ya. Betul. Ini tak ada yang tertulis. Itu yang tertulis. Ya kalau Allah bilang isma, Saya nggak bisa dengarkan. baca, kata Nabi. Itu ke Iqra. Tapi kalau sesungguhnya yang lebih tepat itu logika kita biasanya isma, dengarkan. Kan lebih simpel. Oke, ya. Nabi tinggal dengar, duduk. Tidak membaca. Tidak membaca. Tapi Allah suruh, Iqra, baca. Nabi pun bingung waktu itu mungkin ya kan, Bang? Ma'a Nabi Qari, kata Nabi. Mana bisa dibaca? Bisa, orang mengatakan, saya bukan tahu membaca atau saya tak tahu membaca. Tapi bisa juga mungkin maksudnya, Ma'a Nabi Qari, apa yang mau saya baca? Kan begitu kiranya kan? Gitulah terjemahan kita mungkin. Jadi ketika milenial membaca Al-Quran, satu ayat misalnya, dibacanya terjemah. Mungkin dia tidak pandai bahasa Arab. Bahasa Arab. Bacanya terjemah. Nah, setelah dia baca terjemah, gunakanlah waktu untuk sedikit berpikir, mengulas apalah maksud. Maksud dari terjemahan itu tadi, Pak. Ya, apalah maksud ayat ini? Bicara tentang, katakanlah misalnya tentang apa? Al-Baqarah contohnya. Al-Baqarah.
Tahu arti Al-Baqarah? Al-Baqarah ini. Sapi betina. Kan begitu nih. Betul. Bolehlah kita berpikir milenial ini. Kenapa sapi betina? Kenapa jantan? Sapi jantan. Itu yang berarti menjadi. itu ibaratnya kayak buku ya Pak ya. Maksudnya? Maksudnya kayak saat itu Al-Quran pedoman ya. Ya, pedoman, betul. Pedoman dan petunjuk. Itu dia. Betul. Bukan yang tiap hari kita bilang petunjuk, Abang. Bukan. Kalau petunjuk Al-Quran dan hadis lah, itu betul. Kadang kan masyarakat kita sekarang petunjuk. Arahan Abang dah kata. Al-Quran dan hadis selesai. Iya kan, Bang? Ya, jadi generasi muda tuh lihatlah Al-Quran. Jadi setiap maghrib kalau bisa baca satu ayat, baca terjemahnya, pikirkan sejenak. Pahami maknanya. Apalah kira-kira maksud ayat cerita ini. Dari juz itu ini dia. Pak ya. Ketika tidak tahu, kan begitu, jangan diam. Cari, ini kan aman dah. Udah apa? Udah apa ini? Udah digital. Apa maksud kata-kata ini? Cek. Muncul. Nah, tak jumpa juga di alat digital. Tanyalah para ustadz, para ulama. Kayak Bapak ini. Begitu kira. Jadi ada yang mau ditanya nih, Pak. Siap. Masih bisa ya, Bang? Bisa. Karena sahabat agak sur kayak ini. Tribuners ini belum ada pertanyaan soalnya. Nah, jadi di dalam Al-Quran itu kan ada ayat yang diistilahkan tuh, Bang, asbabun nuzul, Bang. Nah, itu kita bisa istilahnya mengartikan asbabun nuzul itu seperti apa? Asbabun nuzul. Kejadian peristiwa ketika diturunkannya ayat itu, apakah memang itu terjemahannya, Bang? Jadi ini kalau dalam bahasa apanya, asbabun nuzul ini sebab-sebab turun ayat. Itu artinya. Jadi asbabun nuzul ini sebagai sebuah ilmu pengetahuan dalam rangka khusus mencari tahu latar belakang diturunkannya ayat itu. Kenapa diturunkan ayat ini? Jadi dalam ilmu tafsir ini juga penting asbabun nuzul ini. Karena ini sorry Bang, nggak bisa direkayasa ya asbabun nuzul ini. Tidaklah, memang udah faktanya begitu. Faktanya. Kecuali nanti ya kadang-kadang karena informasi ini banyak, udah ratusan bahkan mungkin ribuan tahun yang lalu. Kadang-kadang 1400 tahun, 1400 tahun. Bisa jadi nanti si A melaporkan sebabnya begini, si B mungkin melaporkan sebabnya begini. Tetapi inti daripada asbabun nuzul itu berbicara tentang historical background dari lahirnya atau turunnya sebuah ayat. Karena ayat itu turun, hampir tak pernah ayat itu turun di ruang hampa atau ahistoris. Kenapa? Karena memang Al-Quran ini diberikan Allah untuk menjawab persoalan yang muncul. Semua ada tentang dunia itu di dalam Al-Quran, Pak. Ya. Jadi ibarat kayak buku undang-undang. Undang-undang masih bisa diamandemen. Masih bisa diatur ulang ya kan? Kalau ini Al-Quran udah dijamin Allah, digaransi tidak akan berubah. Nah, ini ada pertanyaan juga nih Bang untuk brother ini kali. Brother ini kan aku ingin coba sampaikan salah satu ayat yang mungkin aku ingin perspektif milenial lah untuk menerjemahkannya itu. Jadi di dalam surat Ar-Rahman ayat 19 itu kan artinya itu, dan Allah itu membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Nah, kalau brother langsung menerjemahkannya seperti apa? Itu kan berarti kayak kita ada sungai, ada laut. Salah. Jadi ternyata persepsi yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah ada dua buah warna laut yang berbeda tapi dia bersatu. Tidak menyatu. Nah, maksudnya. Jadi perspektif milenial itu seperti apa? Bisa digambarkan, keterangkan, Pak? Begini. Kalau kita lihat tafsir terdahulu yang berbicara tentang marajal bahraini yaltaqiyan. Dua laut yang bertemu, yang berbeda tapi tetap bertemu. Dua bentuk air laut yang bertemu tapi tidak menyatu. Kamu gitu nih? Kalau kita lihat tafsir klasik, termasuklah di dalam kitab tafsir kita, buku kita ini ada 3 tafsir, yang 2 klasik, 1 pertengahan, 1 kontemporer. Semua kitab tafsir itu menceritakan bahwa ini adalah intinya bahwa proses tidak menyatunya air laut ini adalah kebesaran daripada Tuhan Allah. Selesai pengkajian. Karena sudah berbicara kebesaran Allah. Memang betul lah, mana ada itu tidak betul. Karena Allah yang mengatur semuanya. Terkunci di situ aja. Kan begitu. Kita terus lagi, Bang. Nah, tafsir Al-Wasi menawarkan, karena generasi milenial lah sebagai penyambung estafet peradaban ini,
dalam tafsir milenial itu, karena tadi kita mengatakan adanya profesionalitas keilmuan, maka kalau orang yang katakanlah tadi hanya menguasai ilmu keagamaan, maka larinya tadi adalah kepada kebesaran Allah, teologi, keyakinan bertuhan. Tidak ditelusuri lagi. Kalau yang menafsirkannya milenial yang ahli, katakanlah ada ilmu kelautan, oceanografi, itu nama ilmu itu ya, oceanografi, ilmu kelautan. Dia mungkin karena dia pakar dalam laut, dia pakar dalam bidang air kan, maka mungkin dia urai ilmu tadi. Kenapa ini tak menyatu? Apa sebab? Segala macam. Dialah memikirkannya. Digalinya lagi. Digalinya. Ya. Apa zat-zat yang ada dalam air ini? Apakah zat-zat air ini tak bisa dipisah atau bisa dipisah? Oke. Ya tak mustahil muncul dari Jakarta, dari Indonesia, mufasir yang ahli laut, dipisahkannya garam dengan air laut. Bisa? Tak apalah lagi kota Jakarta itu dicanangkan air limbah jadi air minum. Air laut air itu laut jadi air minum. Hotel-hotel tak apalah lagi ngebor sumur jauh-jauh ke bawah tanah. Iya. Air laut itu Selat Sunda tuh. Ya, Laut Sunda, Laut Jawa. Selat Jawa. Laut Jawa, Pak. Laut Jawa. Air Laut Jawa tuh dia meluncurkan ke kota Jakarta tuh. Setelah dipisahkan disaring garam dengan air. Garam kita bisa ekspor. Kelebihan garam tumpahkan balik ke laut tuh. Kalau gitu kira nih. Tapi jangan pula menggaramkan air laut kan gitu. Capek lah. Menggaramkan air laut kan jangan habis garam di rumah. Jadi artinya Tafsir Al-Wasi menawarkan di tangan generasi milenial ini tafsir itu tidak terputus pada pengakuan kebesaran Tuhan semata, tapi harus bisa lahir sesuatu baru, produk, temuan, ilmu dan lain-lain yang betul-betul bisa menginspirasi bagi apa namanya itu lahirnya barang baru untuk teknologi baru peradaban manusia ini. Jadi gini Pak, ini kan tafsir ini kan ada kaitannya dengan ilmu-ilmu yang lain nih Pak. Contohnya kayak saya ngambilnya dari ilmu apa namanya kayak astronomi lah. Bintang, ilmu itu kan ada di dalam Al-Quran juga. Ya, betul. Iya Pak ya. Betul. Ini mungkin maaf kalau misalnya saya salah. Iya. Di Al-Quran kan mungkin tertulis bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Ya, di seluruh alam semesta. Nah, sementara kalau kita korelasikan dengan ilmu astronomi, kita ini kan berada di dalam satu planet yang mengelilingi satu bintang. Matahari. Nah, sementara ada beberapa banyak bintang di alam semesta ini. Kemungkinan ada nggak dengan perkembangan teknologi depannya bisa menemukan manusia lainnya? Karena kan nggak mungkin nih Bang kita aja di dalam satu. Karena kan bintang itu ibarat satu buah butir gula di dalam satu kilo gula gitu. Sebutir gula di dalam 1 kilo gula. Nah itu gimana? Itu kan bisa ada dikorelasikan nggak Pak? Ke depan itu untuk diterjemahkan seperti itu, Bang. Ini bukan saya terlalu menjauh. Tidak. Memang harus begitu. Generasi milenial langsung berpikir. Harus berpikir jauh ke depan. Tapi jangan kejauhan. Umat Islam sudah saatnya untuk tidak meninggalkan secara total, tapi mengurangi. Sudah saatnya untuk mengurangi berpikir ke belakang, merujuk ke belakang. Mengurangi ya, bukan menghilangkan bukan meninggalkan. Bukan meninggalkan. Jadi mengurangi, merujuk ke belakang. Jadi kita sudah mau merancang ke depan. Jadi generasi milenial harus berpikir jauh. Jadi Mr. Rido, my brother, you are right. Jadi bisa jadi kan Pak? Bisa jadi. Cuman bukan bisa jadi ada manusia lain ya. Nah ini mungkin sesuatu yang masih dalam kajian. Saya pun tak tahu karena saya bukan ahli astronomi. Tapi kalau nanti orang yang pakar astronomi mengkaji alam semesta ini, maka dengan ilmu-ilmu yang dikembangkan, apalah macam luar negeri itu kan hebat ya. Benar Pak. Ya bisa jadi dia menemukan sesuatu yang baru di alam semesta. Berarti masih bisa ada makhluk lain, tetapi mungkin ya kalau saya melihat ya mungkin bukan manusia. Entah apa kita tidak tahu. Ini memang ini alam semesta ini rahasia yang luar biasa. Nah, itu dia Pak. Allah. Rahasia ilahi lah ibaratnya. Rahasia yang luar biasa, tetapi bukan berarti menutup kemungkinan bagi kita untuk mengetahuinya. Selama ini kita
tidak banyak mengkaji tentang alam semesta. Sebenarnya kan ada peristiwa Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj. Ya. Ini kan peristiwa menaklukkan alam semesta. Langit ketujuh naiknya. Kan begitu nih. Jadi dalam kitab-kitab tafsir ketika berbicara tentang Isra dan Mi'raj itu lebih banyak berbicara tentang dimensi teologis, eskatologis. Maksudnya dimensi yang berkaitan dengan keyakinan, kekuasaan Allah. Apakah Nabi berangkat badannya saja, badannya dengan ruhnya, ataukah ruhnya saja? Ini kan perdebatan. Ya. Konspirasi lah Mas. Nabi jumpa dengan Allah melihat zatkah atau melihat malaikat? Ini perdebatan eskatologis, mana neraka, mana apa. Hampir tak pernah dibahas dalam kitab tafsir itu. Nabi mungkin menyebut tentang bintang-bintang, planet. Karena dalam teori kosmologi ini, bumi tadi kan di sini nih, gantung ya kan, menggantungnya kan. Nabi sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu kan tempat yang paling jauh, bukan tempat yang paling tinggi. Oh, yang paling jauh. Yang paling jauh, yang paling ujung. Pohon, ada yang mengatakan itu pohon ya, pohon sidrah, pohon. Tempat yang paling ujung. Bukan tempat yang paling tinggi. Sesungguhnya, my brother, kita tak tahunya kita ini mana atas, mana bawah. Iya, betul Pak. Betul Pak. Ini kutub utara, mana? Kutub selatan ya. Dan kita berputar. Manusia kan di samping ini. Tinggal. Kalau kita tembuskan kaki kita nih, mungkin nembus ke Amerika sana. Karena kan bumi ini kan dikelilingi tempat manusia nih kan. Poros, mengelilingin porosnya. Sini orang Amerika, sini orang Indonesia. Masing-masing kepalanya begini, mana atas, mana bawah, kita pun tak tahu. Makanya tadi sampai ke ujung yang jauh, tempat yang paling ujung. Nabi sampai ke tempat yang paling ujung kan melewati nih galaksi bintang gemintang ini. Inilah yang hampir tak pernah disebut di dalam kitab tafsir. Kitab tafsir hanya bicara surga, neraka, entah di mana tempatnya, mungkinlah di alam semesta yang lebih jauh. Tapi surga neraka ini kan kalau kata Pak Rocky Gerung kan fiksi. Artinya sesuatu yang belum dirasakan, belum disentuh. Memanglah masih gambaran aja, Pak. Yang dimaksud Mr. Rocky Gerung itu bisa jadi betul, bisa jadi tidak. Tetapi dalam konteks ayat Al-Qur'an itu pasti akan betul nanti. Itu ada. Itu akan ada. Itu akan pasti terjadi. Cuman sekarang masih dalam bentuk fiksi. Gambaran. Imajinasi, gambaran. Tapi nanti pasti akan terjadi. Inilah yang ditinggalkan oleh tafsir-tafsir klasik, sehingga kita, umat Islam, Indonesia, hampir tak pernah menyentuh yang namanya kajian astronomi secara mendalam. Padahal di Al-Quran itu disebutkan. Ada. Orang Nabi berangkat dari mana nih? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu yang dekat. Seharusnya orang kan berpikir, bagaimana caranya? Mana bisa cepat sampai? Kok bisa? Kalau gitu kira nih. Makanya tadi sebetulnya memang betullah Iqra itu ayat yang pertama itu. Bacalah supaya bergerak semua aspek. Kognisi, afeksi, psikomotorik. Setiap orang harus bergerak dia. Jadi sebenarnya saudara-saudara, Tribuners dan generasi milenial, kalau kita ada itu, saya pernah baca di Gate University Alhambra ditulis. Pernah Bang? Nggak? Belum, masih dengar aja dari Bang Ansari. Jadi di Universitas Alhambra itu ditulis di pintu gerbangnya itu. Pintu masuk. Dunia ini dibangun oleh para pemikir. Pemikir itu nomor satu. Jadi kita banyak mikir, Bang. Ya. Jadi Islam transitif, tafsir milenial mensorkan, mempromosikan agar generasi milenial ini menjadi pemikir. Pemikir. Walaupun jauh mikirnya nggak apa-apa Pak ya. Tergantung kapasitas pemikiran si generasi milenial itu. Ada yang sanggup jauh, ada yang main dekat-dekat saja. Begitu pikirannya kan? Yang penting bagaimana generasi milenial menjadi pemikir. Karena dunia tadi dibangun oleh para pemikir. Nah, pertanyaan baru kedua para elit.
Baru ketiga, sama tukang bangunan. Iya, karena dia dibangun ya harus pakai tukang, Bang. Kalau nggak ada tukang ya nggak ada namanya bangunan. Nah, harapan terakhir, Bang, pertanyaannya nih, Bang, untuk tafsir Al-Wasi ini apa yang akan Abang berikan, apa yang bisa dikontribusikan untuk negara ini, Bang? Ya, saya memiliki keyakinan bahwa visi kebangsaan kita ini harus kita kita tambah, bahwa kita tidak hanya memainkan peran politik aktif dalam konteks menjaga stabilitas, katakanlah hubungan bilateral, global dan lain-lain, kan begitu nih. Tapi bagaimana visi kebangsaan kita ini menuju Indonesia emas tahun 2045 ya? 2045 Indonesia emas. Iya, 2045. Nah, ya, 100. bagaimana visi kebangsaan kita ini agar aktif memainkan peran-peran peradaban. Aktif memainkan peran-peran peradaban ini artinya kita juga harus bisa menyiapkan fasilitas peradaban itu. Jangan hanya kita menggunakan fasilitas yang disiapkan oleh bangsa lain. Tapi kita ikut mempersiapkan fasilitas peradaban. Mengcreate apa yang diperlukan untuk mempermudah jalannya peradaban umat manusia. Jadi biar kita siap gitu, Pak. Biar kita siap. Kalau saya jauh-jauh, contoh kita pakai jam. Pakai jam. Betul kan? Nah, mungkin 70 orang di dunia ini pakai jam, persen. 30 mungkin tak pakai jam. Mungkin ya? Aku termasuk yang 30. Karena kita mungkin belum ada membuat penelitian. Asumsinya lain ya. Sekarang mari kita tanya, mana jam buatan Indonesia? Mana jam buatan negara-negara Islam? Misalnya nih, itu baru jam tangan, betul? Belum lagi yang lain. Nah, coba kita lihat di jalan-jalan kota-kota kita ini. Satu buah negara, berapa kendaraan yang dia ciptakan berjalan di hadapan kita, dari mulai roda 2, roda 4, roda 6, roda 10, roda 18, roda 20. Satu negara tuh 8 merek, 10 merek berseliweran di Indonesia. Itulah tugas milenial ke depan. Itulah karena itulah tadi bahwa bangsa Indonesia ini tidak hanya aktif dalam memainkan politik, karena hampir tak bisa, entahlah ke depan ya, hampir tak bisa politisi Senayan berkompetisi dengan politisi Gedung Putih ataupun politisi White House Amerika. Forbidden City ya kan? Betul kan? Hampir tak bisa kita dalam tanda kutip, jangankan mengalahkan, mengimbangi pun tidak bisa. Jadi kalau harapan anak milenial ini, Bang, ada pantunnya nih, Bang. Jadi kapal kecil bertiang 1000, kapal besar hanya setiang. Waktu kecil ditimang ibu, sudah besar ditimang gelombang. Ini luar gelombang biasa. Apa ini kan gitu. Oke lah, brother, udah 1 jam kita nggak terasa nih. Udah 1 jam, Bang, ya? Gitu. Udah nggak terasa nih. Jadi terima kasih lah, Bang, ya, buat Bang Ansari, Dr. Ansari yang Mama udah ngasih ilmu lah ibaratnya tentang pencerahan tentang tafsir tafsir Al-Wasi. Tafsir secara menyeluruh. Ya, apalagi untuk milenial ke depannya. Jadi kita juga punya bekal lah atau ilmu baru tentang tafsir Al-Wasi. Jadilah milenial yang pemikir dan produktif, penemu dan pencipta. Jadi jadilah milenial yang pemikir, penemu dan pencipta. Karena dunia ini dibangun oleh orang pemikir. Yang pertama, yang kedua para elit. Yang ketiga tukang bangunan. Okay. Baik, sahabat Tribuners, demikian tadi cakap-cakap kita berkaitan dengan tema kita pada sore hari ini, yaitu Al-Quran, Kitab Inspirasi Keilmuan. Dan semoga apa-apa yang kita berbincangkan tadi dapat diambil manfaatnya bagi kita semua. Amin. Jadi terima kasih juga buat narasumber kita pada hari ini, Bang Ansari. Alhamdulillah. Mungkin next lain waktu kita bakalan bincang-bincang lagi, Pak. Insyaallah. Dicaci tak berkurang, dipuji tak berlebih. Asik. Sebelum kita akhiri, jangan lupa follow, like, and share akun Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok Tribun Medan. Oke, kita akhiri. Terima kasih, Bang. Terima kasih, rekan-rekan sekalian. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Kita bakal jumpa lagi di episode Tribun Medan Cakap-Cakap. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
wabarakatuh.